Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa yang mengambil mata kuliah mekanika teknik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait bagaimana cara kita menguraikan gaya. Selama ini beberapa video yang pernah saya buat itu menunjukkan bagaimana cara kita untuk menjumlahkan gaya dengan berbagai macam metode, entah itu metode grafis maupun metode analitis. Nah, untuk pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana menguraikan sebuah gaya. Nah, pada saat kapan sebuah gaya itu bisa kita uraikan, yaitu pada saat gaya itu membentuk sudut tertentu, baik itu terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Ketika dia membentuk sudut tertentu, maka gaya tersebut bisa kita proyeksikan atau bisa kita uraikan menjadi gaya vertikal dan sumbu dan gaya horizontal. Dengan demikian nanti kita bisa jumlahkan antara gaya-gaya yang vertikal dengan gaya-gaya yang horizontal, sehingga secara keseluruhan kalau misalnya sebuah partikel itu bekerja banyak gaya dengan arah yang beragam, maka nanti kita bisa menentukan resultan besarnya gaya resultan berapa, sekaligus arah dari gaya resultan itu seberapa besar. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita memiliki kasus seperti ini. Jadi kalau misalnya kita memiliki sebuah partikel, kemudian pada partikel itu bekerja sebuah gaya F yang membentuk sudut sebesar theta, ya, maka besarnya gaya F ini bisa kita proyeksikan menjadi gaya horizontal. Ini namanya adalah Fx, dan juga bisa kita proyeksikan terhadap sumbu Y-nya, dan ini yang kita sebut sebagai gaya vertikalnya. Nah, kemudian yang juga bisa kita perhatikan bahwasanya komponen skalar Fx adalah positif bila komponen vektor Fx memiliki arah sama dengan sumbu X, dan bernilai negatif bila Fx-nya itu berlawanan. Kemudian komponen Fx dan Fy dapat bernilai positif atau negatif. Nah, nilai positif atau negatif ini sangat ditentukan oleh berada di kuadran mana gaya Fx dan gaya Fy tersebut. Prinsipnya adalah kalau misalnya gaya-gaya itu arahnya ke arah sumbu X ini, ya, maka ini bernilai negatif, bernilai positif, sedangkan untuk Fy itu kalau searah ini sumbu Y-nya ini bernilai positif, sedangkan Fx ini kalau nanti arahnya ke sebelah kiri itu diberikan nilai negatif, kemudian Fy kalau arahnya ini ke bawah nanti Fy itu akan bernilai negatif. Jadi tergantung gaya tersebut itu berada pada kuadran 1, 2, 3, atau 4. Semua akan mengalami perubahan tersebut. Kemudian nilai Fx dan Fy ini bisa dinyatakan menjadi bisa diperoleh dari besaran gaya F ini. Sehingga Fx itu sama dengan F dikalikan dengan cos. Jadi ini kan Fx ini. Nah, ini itu sama dengan F dikalikan cos theta. Atau kalau saya balik, kalau misalnya kita belajar trigonometri di awal, sekedar mengingatkan kembali, maka cos theta itu sama dengan Fx dibagi dengan F. Sehingga kalau misalnya kita mencari Fx-nya saja, maka kita dapatkan Fx itu sama dengan F cos theta. Demikian pula untuk yang Fy, ya, karena ini berhadapan dengan sudutnya. Kalau kita masih ingat trigonometri, maka sinus theta itu sama dengan Fy, karena ini Fy tingginya, ya, ini Fy dibagi dengan F, atau Fy itu sama dengan F dikalikan dengan sin theta. Nah, ini contoh soal yang pertama. Anda bisa perhatikan kalau misalnya sebuah gaya F sebesar 800 Newton membentuk sudut 35 derajat dan itu bekerja pada sebuah baut A, maka kita diminta untuk menentukan kira-kira berapa gaya horizontal dan gaya vertikal dari vektor gaya 800 Newton tersebut. Maka dengan demikian dapat mudah kita selesaikan Fx itu kebetulan arahnya adalah ke kiri, maka ini kita berikan tanda negatif yang nilainya adalah 800 dikalikan dengan cos 35, karena ini Fx-nya ini adalah arahnya ke sini dan sudutnya ini nempel sehingga kita menggunakan cos.
sehingga nilainya adalah minus 655 Newton. Kemudian untuk FY kalau kita lihat gambar di bawahnya ini kan lebih jelas ya. Berarti ini Fx itu arahnya ke kiri, kemudian Fy itu arahnya ke atas. Nah ini kan sama ini, Fy ini dengan ini sama. Sehingga apa? Sehingga kita dapatkan 800 dikalikan dengan sin 35. Ini kan berhadapan dengan sudut, berarti ini adalah sin. Nilai ini sama dengan nilai ini. Ya, sama persis. Sehingga kita mendapatkan 800 dikalikan sin 35 sama dengan 459 Newton. Dengan demikian kita sudah bisa dapatkan komponen gaya vertikal dan horizontal. Kita masuk soal yang kedua. Nah, ini ada sebuah anak laki-laki yang kebetulan sedang menarik tali, dan tali itu kebetulan dikaitkan pada sebuah gedung dengan panjang tali adalah AB. Kemudian kalau kita lihat sisi mendatarnya ini 8 meter, kemudian sisi vertikalnya 6 meter. Tentu ini sebuah sisi-sisi yang istimewa ya. Ini 6, ini 8, maka otomatis AP ini adalah nilainya 10 ya. Dengan demikian kita akan lebih cepat mudah untuk mendapatkan nilai PX. Nah, kalau ini API, ini adalah API itu adalah sebesar 300 Newton, maka bisa kita proyeksikan terhadap sumbu horizontal, nanti kita dapat Fx, dan kita proyeksikan terhadap sumbu Fy, maka kita mendapatkan Fy-nya. Sehingga Bx-nya itu sama dengan Bx, berarti adalah yang vertikal ini, atau Fx ini, itu sama dengan sisi panjang ini, panjang sisi mendatar adalah 8, kemudian dibagi sisi miringnya adalah 10, sehingga 8/10 dikalikan B, dan B-nya adalah 300, maka kita akan dapatkan nilainya 240 Newton, dan BX ini arahnya adalah ke kanan, maka ini tandanya positif. Sedangkan untuk BY berarti arah yang vertikal, ini 6, kemudian sisi miringnya adalah 10, berarti minus 6/10 kalikan B, B-nya adalah 300. Dengan demikian maka kita mendapatkan nilai BY itu minus 180 Newton. Dengan demikian, kalau misalnya kita ingin mendapatkan sudut alfa ini berapa, itu bisa langsung kita dapatkan, bisa dengan sin 6/10, atau dengan menggunakan cos 8/10. Maka nanti kita akan mendapatkan sudut itu sebesar 37 derajat. Oke, kita masuk soal yang terakhir. Soal nomor 3, ini sedikit agak panjang ya. Jadi pada baut A itu bekerja 4 buah gaya, F1 ada 150, kemudian F2-nya itu 80, kemudian F3-nya itu 110, dan F4-nya itu 100. Nah, kalau kita menjumpai kasus-kasus seperti ini kan harus kita uraikan ini. F1 ini kita uraikan, karena dia membentuk sudut tertentu, maka dia akan menjadi F1X dan akan menjadi F1Y. F2 juga sama, akan membentuk F2X dan F2Y. F3 akan membentuk F3 saja, karena X-nya tidak ada. Jadi dia lurus ke bawah sehingga hanya ada FY saja. Kemudian yang F4 ini membentuk sudut 15, maka kita bisa dapatkan F4X dan F4Y. Sehingga apa? Sehingga ini dapat kita buatkan dalam bentuk sebuah grafik, sebuah tabel seperti ini. F1 150. Anda perhatikan, ini 150. Nah, kemudian Fx ini kan arahnya ke sini. Arahnya ke sini, berarti positif. Berarti 150 dikalikan dengan cos 30. Maka kita akan mendapatkan nilainya 129,9. Kemudian F1Z-nya itu arahnya ke atas. Berarti ini akan positif. Ya, positif. Karena ini berhadapan dengan sudut, maka ini sin. Sehingga kita dapatkan 150 sin kali 30, sehingga kita mendapatkan 75. Kemudian kita lihat yang F2. Yang F2 ini 80 Newton. Nah, F2 ini arahnya ke kiri, untuk gaya ininya, gaya F2X-nya itu arah ke kiri, sehingga ini kita dapatkan ini negatif. Berarti min 80. Nah, ini karena sudutnya ada di sini, maka arah ke sana ini adalah sin, sehingga min 80 sin 20 sama dengan minus 27,4. Kemudian yang FY
Z-nya ini berarti nempel di sini berarti cos, sehingga kita dapatkan 80 cos 20 ketemunya 75,2. Kemudian yang F3, karena F3 ini besarnya 110 dan arahnya adalah berimped dengan sumbu Y, maka Fx-nya ini sama dengan 0. Dan Fy-nya ini utuh 110 Newton. Kemudian untuk F4-nya ini ada 100 Newton, maka ini harus kita uraikan menjadi F4 yang X, F4J dan F4 X-nya. Nah, kebetulan F4X ini arahnya adalah ke kanan, maka ini positif. Sehingga kita dapatkan 100 dikalikan dengan cos. Ya. Jadi 100 dikalikan dengan cos 15. Itu untuk yang nilai Fx-nya. Sedangkan yang Fy berarti berhadapan dengan sudutnya, berarti ini sin. Berarti min 100 kali sin 15. Nah, ini min. Kenapa ini min? Karena yang gaya ini kalau kita uraikan ini kan mendatar begini, arahnya adalah ke kanan. Kemudian kita uraikan ke arah sini, ini berarti kan negatif. Sehingga kita mendapatkan min 100 sin 15. Kemudian jumlahkan semua arah gaya yang Fx dan Fy. Jadi kalau Fx ini kita jumlahkan semuanya, 129 min 27, kemudian ditambah 96, maka kita akan mendapatkan resultan gaya horizontal itu sebesar 199,1, sedangkan untuk resultan gaya arah vertikal ini 75 ditambah 75 ditambah 110, kemudian dikurangi 25, maka kita akan mendapatkan jumlah RJ-nya itu sebesar 14,3. Mohon maaf ya, ini harusnya negatif ini harusnya negatif karena FY-nya ini kan arahnya ke bawah ini ya. Ini harusnya negatif. Sehingga 75 ditambah 75,2 dikurangi 110 dikurangi 25, maka kita akan mendapatkan 14,3. Nah, kalau kita sudah mendapatkan masing-masing resultan arah X dan arah Y, maka antara X dan Y ini kemudian bisa kita jumlahkan. Berarti untuk mendapatkan resultan ini kita gambarkan ya. RY-nya adalah 14,3, kemudian Rx-nya ini adalah 199,1, ini dikuadratkan, kemudian ini juga kita kuadratkan, dijumlahkan kuadrat tersebut, kemudian diakar, maka kita akan mendapatkan nilainya itu sebesar ini, 199,6. Kemudian untuk sudut yang dibentuk, maka kita bisa menggunakan ini, berarti nilai apa ini, kalau misalnya pakai cos, berarti cos alfa itu sama dengan Rx 199,1 dibagi dengan 199,6. Maka nanti inverse cos-nya nanti kita akan mendapatkan sudut sebesar 4,1. Atau dengan menggunakan apa namanya tangen juga boleh. Kalau menggunakan tangen maka kita akan mendapatkan RJ dibagi dengan Rx. RJ-nya adalah hanya sebesar ini 14,3, kemudian dibagi 199. Maka hasilnya inverse tangen, nanti kita akan mendapatkan sudut itu sebesar 4,1. Hasilnya akan sama dengan menggunakan cara apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah satu kompetensi yang wajib Anda kuasai. Terima kasih. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.